di sini saya membahas tentang an-nazaru ilal mahtubah, melihat tunangannya. Di sini dianjurkan melihat calon tunangan sebelum bertunangan dan dikatakan dibolehkannya. Sebagaimana Jabir berkata, apabila salah seorang di antara kalian ingin melamar wanita, maka apabila sanggup ia melihatnya kepada mendorongnya untuk menikah, maka hendaklah ia melakukannya. Sebagaimana Jabir berkata, aku melamar wanita, aku dahulu bersembunyi, sehingga aku melihat daripadanya apa yang menjadi dorongan kepadanya untuk menikah, maka aku menikahinya. Meriwayatkannya Ahmad dan Abu Dawud. Dan Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, sesungguhnya dia melamar seorang wanita. Maka Nabi berkata, lihatlah kepadanya, maka sesungguhnya hal itu pantas untuk bersatu di antara kalian berdua. Dan diriwayatkan oleh Nasai dan Ibnu Hibban. Perkataannya bahwa terjadi di antara kalian berdua dan ada hasil kecocokan dan kesesuaian di antara kalian berdua. Sebagaimana dalilnya, apabila salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, maka tidak ada dosa baginya melihatnya. Apabila dengan melihat wanita tersebut dia ada dorongan untuk menikahinya, dan sesungguhnya wanita tersebut tidak mengetahuinya. Kemudian dan ada sebahagian tunangan yang dibatalkan, maka hal tersebut dapat memudaratkan atasnya atau atas wanita yang ditunang tersebut. Dan yang dimaksud tunangan pada hadis berikut adalah mana yang diceritakan oleh Abu Daud dan selainnya, apabila terdapat di dalam hati seseorang untuk melamar wanita, maka diperbolehkan atasnya untuk melihatnya. Maka apabila ia tidak sanggup, maka hendaklah ia mengutus wanita yang ia percayai untuk melihat atasnya, memberitahukannya sifat-sifat wanita itu kepadanya karena mengingat sunnah. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang kedua yang berjudul Maudi'un Nazir atau tempat yang dilihat untuk melamar atau khitbah, di mana sebagian ulama berpendapat bahwasanya boleh bagi seorang laki-laki untuk melihat wajah atau telapak tangan bagi calon istrinya. Hal ini dikarenakan wajah dapat melihat kecantikan atau ketampanan seseorang, sedangkan telapak tangan dapat menunjukkan kesuburan seseorang. Misalnya, nampak lembut di telapak tangan. Jadi, pandangan ini diperbolehkan bukan untuk menimbulkan hawa nafsu, tetapi semata untuk tujuan yang jelas, untuk pernikahan yang baik dan bijak. Kemudian yang kedua, di dalam hadis yang bersifat umum disebutkan bahwa boleh melihat bagian mana saja yang diperlukan selama tujuannya untuk mengenal dan menimbulkan kecocokan dalam hal pernikahan dalam batasan tertentu. Dan yang ketiga, hukum ini juga berlaku bagi perempuan untuk melihat wajah calon suaminya. Jadi kesimpulannya, Islam memperbolehkan saling melihat antara calon suami dan calon istri dalam batas yang wajar dan sopan agar keduanya bisa saling mengenal dan mempertimbangkan pernikahan dengan lebih matang. Di sini saya akan membahas tentang an-nazaru ilal mar'atil ajnabi. Melihat kepada wanita yang bukan mahram terbagi menjadi beberapa bagian. Seorang laki-laki balik yang melihat aurat wanita merdeka yang sudah dewasa dan bukan mahram, maka hukumnya haram. Termasuk juga haram melihat wajah dan kedua tangannya jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 30 yang artinya, katakanlah kepada orang-orang mukmin agar menundukkan pandangan mereka. Maka haramnya melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita ajnabi menunjukkan pada larangan sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya. Allah juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 31,
Dan janganlah mereka para wanita menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak darinya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Aisyah bahwa yang dimaksud dengan yang tampak adalah wajah dan kedua telapak tangan. Nah, dan dari Aisyah, Asma binti Abu Bakar pernah masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan mengenakan pakaian tipis tembus pandang. Maka Rasulullah berpaling darinya dan bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya orang wanita apabila telah mencapai usia haid atau balik, tidak pantas terlihat darinya kecuali ini dan ini." Kemudian beliau menunjuk ke arah wajah dan kedua telapak tangannya sebagai bagian yang boleh terlihat. Adapun laki-laki balik melihat wanita-wanita mahramnya seperti ibunya, saudarinya, bibi dari pihak ayah dan ibunya, maka boleh melihat selain bagian antara pusar dan lutut, dan haram melihat selain itu. Karena hubungan mahram mengandung makna larangan menyentuh sebagaimana berlaku antara laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki balik yang melihat anak perempuan kecil belum balik, menurut para imam tidak boleh memandangnya dengan syahwat. Anak laki-laki kecil, para ulama mengatakan boleh melihat wanita sebatas kebutuhan, misalnya dalam masa pengasuhan atau pendidikan untuk tujuan belajar. Sedangkan anak perempuan kecil yang telah sampai pada usia di mana orang-orang mulai memperhatikannya menjadi perhatian pandangan, maka hukumnya seperti perempuan dewasa, tidak boleh dilihat dengan syahwat. Di sini saya akan menjelaskan tentang melihat laki-laki kepada laki-laki lain. Batasan aurat laki-laki terhadap sesama laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Maka haram bagi laki-laki seorang laki melihat aurat laki-laki lain pada bagian tersebut. Dari Abu Said, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan jangan pula seorang perempuan melihat aurat perempuan lain. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sebagian ulama mengatakan bahwa paha itu bukanlah aurat, tetapi pendapat yang benar, paha adalah termasuk aurat. Yang kelima, melihat perempuan kepada perempuan lain. Batas aurat perempuan terhadap sesama perempuan adalah antara pusar dan lutut. Maka haram bagi seorang perempuan melihat bagian tersebut dari perempuan lain karena termasuk aurat. Dari Said juga diriwayatkan sebagaimana hadis sebelumnya, hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Selanjutnya, melihat perempuan kepada laki-laki asing. Haram bagi seorang perempuan melihat laki-laki asing dengan syahwat, sebagaimana haram bagi laki-laki melihat perempuan asing dengan syahwat. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Sebagian ulama berkata, boleh bagi perempuan melihat laki-laki selain auratnya, atau antara pusar dan lutut, jika aman dari fitnah dan tidak dengan syahwat. Dalam Al-Mausuh Al-Faqiyah disebutkan, perempuan boleh melihat laki-laki dengan syarat tidak dengan syahwat, baik dalam keadaan dia melihat di masjid atau di tempat umum, dan dia tidak berniat menikmati pandangan tersebut. Namun tidak boleh bagi perempuan melihat laki-laki dengan syahwat karena hal itu termasuk dosa dan dapat mengganggu kekhusyukan dalam sholat. Sekian yang bisa saya jelaskan.